kami melihat ada tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan dari internal kepolisian. Kompolnas melihat secara prosedural sudah dijalankan. Nah, kejadiannya pada saat selesai pertandingan sudah disiapkan juga barakuda. Jadi barakuda ini yang biasanya untuk pengamanan ini disiapkan juga untuk membawa pemain, sehingga desainnya, perencanaannya begitu pertandingan selesai pemain dimasukkan ke barakuda untuk langsung keluar demi pengamanan. Ini pertimbangannya adalah pertimbangan keamanan. Memang itu tidak lazim dalam pertandingan sepak bola di seluruh dunia, tidak lazim karena yang namanya pemain selalu harus menggunakan bis miliknya, tetapi sudah disiapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya barakuda tidak bisa keluar karena masa di luar sudah sangat banyak. Jadi itu hambatan yang kesulitan. Kemudian ada kejadian satu adalah mobil nggak bisa keluar. Sementara yang kedua di dalam ini juga ramai. Nah, dua hal ini saya kira yang perlu dipahami yang sekarang sedang diteliti, di mana sebab utamanya sampai kemudian ada gas air mata yang menurut beberapa informasi itu yang menjadi pemicu kemudian orang berebutan untuk keluar pintu. Itu yang menjadi temuan kami untuk kebijakan penyidikan, artinya yang pro justisia sudah dilakukan oleh teman-teman dari Barreskrim yang bekerja. Untuk tindakan apakah ada pelanggaran disiplin sudah dilakukan kebetulan Kadif Propam hadir juga di sini oleh mereka. Kami Kompolnas melihat proses penyelidikan ini berjalan semua dengan sesuai dengan on track. Itu kira-kira dari kami. Setelah ini kami akan ke stadion untuk lihat mana pintu yang tertutup, mana alurnya, escape-nya dan sebagainya. Kemudian juga soal tiket, karena begini, penjelasan dari internal polisi, jumlah yang dikerahkan itu 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu yang anggota Polres Malang 600 orang. Karena anggota Malang itu ada 1.000 berapa gitu kan, mereka juga dinas di Polsek sebagainya yang dikerahkan dalam pertandingan 600. Sehingga yang 1.400 itu adalah bantuan-bantuan, baik itu dari Polres lain, dari Brimob, dari TNI. Nah, kendali itu akan tentu sulit karena pelatihan mereka sudah berlatih, ada latihan escape, latihan bencana itu dilakukan sampai 6 kali, tetapi hanya bisa dilakukan pada internal anggota Polres Malang. Karena kami dari Kompolnas mengamatinya di internal polisi, begitu artinya dengan tetapi di lapangan kejadian seperti itu pada saat pertandingan setengah main itu masih ada orang di luar yang memakai gelang tiket penonton, sementara di dalam penuh, sehingga logikanya orang yang sudah punya gelang tiket harusnya kan boleh masuk, tetapi tidak bisa masuk karena tiket karena stadion sudah penuh. Jadi memang ini kondisi-kondisi yang terjadi. Kami akan memberikan nanti sekolah dari Jakarta, kami akan membuat laporan. Kami akan laporan kepada Ketua Kompolnas. Kebetulan Ketua Kompolnas itu Pak Mahfud MD, anggota Menko Polhukam. Beberapa rekomendasi akan kami sampaikan karena kejadian ini menjadi pelajaran kita bahwa tidak bisa polisi saja disalahkan, tetapi ternyata ini ada beberapa aspek seperti ada penyelenggara, ada panpel, ada dari Indonesia, ada juga dari pihak lain, juga mohon maaf budaya penonton yang tentu tidak semua penonton buruk. Jadi kalau kita perhatikan penonton yang tertib juga banyak. Kapasitas stadion itu kemarin kami ketemu Pak Bupati, ada Kepala Dinas Pemuda Olahraga, hanya 38.000 penonton itu kalau penuh, tetapi tiket yang dicetak ternyata lebih dari itu. Nah, kami belum bisa konfirmasi kepada pihak panpel karena itu bukan menjadi wilayah kami, sehingga nanti kami akan minta bantuan kepada tim khusus yang sudah dibentuk oleh Pak Menko Polhukam memberikan tambahan data itu sehingga nanti hasilnya akan lebih lengkap. Demikian penjelasan kami dari Pak Polres. Tadi Bapak kan menyatakan kalau ada konfirmasi ke Polres ya Pak mengenai tidak ada instruksi dikunci, tidak ada instruksi gas air mata. Tapi kan Bapak juga menyatakan bahwa sebenarnya kalau dari Polres Malang sekitar 600 personil, sisanya 2.000, itu berarti 1.400 dari Polda. Nah, artinya kan konfirmasinya agak rancu. Begini, berarti di lapangan ada yang tidak menjalankan instruksi. Itulah kemudian untuk sementara keputusan yang dilakukan Bapak Kapolri mencopot ada Kapolres sebagai yang bertanggung jawab,
kemudian ada 9 dari Komandan Brimob, mulai dari Danton sampai Janti yang dicopot, sekarang sudah diperiksa. Hari ini sampai besok akan diperiksa baik dari Propam maupun Barreskrim untuk melihat kalau ada pelanggaran pidana wilayahnya Barreskrim, kalau ada pelanggaran etik wilayahnya Propam. Ini sedang kasih promo dari sini, kemudian dari Barreskrim beberapa pejabat juga dari sini langsung mengawasi proses pemeriksaan. Jadi begitu Mbak. Jadi ada dugaan memang terjadi terjadi pelanggaran instruksi ya, dan ini akan kita cek siapa yang melakukan. Tidak ada perintah untuk itu. Ada rekaman yang kami terima, rekaman ketika apel dilakukan 5 jam sebelum pertandingan. Dalam apel itu ada salah satu instruksi yang dilakukan berulang-ulang oleh Kapolres bahwa tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau eksesif baik dalam keadaan apapun. Jadi kemudian juga ada perintah untuk semua anggota yang membawa senjata untuk dititipkan, sehingga di dalam stadion tidak ada satupun anggota Polri yang membawa senjata. Ada gas air mata itu dipegang oleh teman-teman yang memang membawa, dan sebetulnya tidak ada instruksi itu karena itu harusnya dilakukan untuk di luar. Kemudian yang kedua, kejadian gas air mata itu setelah pertandingan selesai. Berarti ada pelanggaran aturan, Pak? Kalau yang kita sedang teliti begini, aturan di FIFA menyebutkan memang membawa saja tidak boleh. Nah, ini sedang kita teliti mengapa sampai terjadi seperti itu, karena tidak ada instruksi untuk gas air mata ini yang sedang kita sedang teliti dari pihak Barreskrim maupun Propam. Kami Kompolnas kan tidak punya kewenangan sampai pro justisia, tetapi kami memantau semua proses yang sudah dilakukan. Kalau mendapatkan data berarti konfirmasi kalau memang ada pintu terkunci ya Pak ya? Informasi itu justru yang sampai barusan dari 5 menit yang lalu sebelum di sini belum ada penjelasan secara resmi siapa yang mengunci pintu. Tapi memang ada pintu terkunci ya? Ada pintu terkunci, ada. Berarti pintu yang dibuka hanya satu dari dua saya kurang tahu pasti. Tadi penjelasan ada 12 pintu, kemudian ada 2 pintu besar, kurang pasti saya, tetapi ada pintu yang itu menjadi penonton untuk. Pak, sebetulnya dari temuan yang Bapak lakukan selama ini itu siapa yang sebetulnya pegang kunci ini Pak? Harusnya kunci itu. Kemudian kunci bisa kami belum sampai sana, tetapi secara logika yang pegang kunci adalah Panpel. Secara logika, nggak mungkin polisi pegang kunci, ya Panpel. Nah, tetapi kepastiannya tentu membutuhkan pendalaman lagi. Sebetulnya siapa yang membuka kunci ini, karena di mana-mana di pertandingan sepak bola selalu 15 terakhir itu dibuka untuk beri kesempatan penonton yang akan keluar lebih dahulu. Ini nggak kesempatan itu sampai terjadi kejadian. Jadi ini ada 2 kejadian yang harus dipahami. Satu, ada di luar stadion ketika pemain Persebaya akan juga keluar terhambat, teman-teman. Yang kedua, di dalam juga ada masyarakat yang kemudian mencurah tembakan gas air mata itu. Pak, kalau dari FIFA kan memang tidak diperbolehkan untuk adanya gas air mata. Kalau dari dilatih antara FIFA dan juga kepolisian, Polri itu memang bisa ya Pak diterapkan? Nah, ini yang perlu kami jelaskan. Secara struktur, Polri memang tidak di bawah FIFA. Tetapi karena Polri ini membantu pengamanan pertandingan bola, sehingga seharusnya dari pihak yang berkompeten memberikan aturan-aturannya. Sehingga ini kan Polri ini kan pengamanan secara umum. Sebagai contoh begini, pengamanan pemilu, ini contohnya ya. Polisi tidak di bawah KPU, tetapi karena polisi mengamankan pemilu, KPU menjelaskan ke Pak Polisi, ini loh peraturannya begini. Nah, ini menurut kami yang tidak tersosialisasi. Karena jumlah pertandingan bola itu Mbak, dari tingkat kelurahan sampai internasional selalu melibatkan polisi, sehingga harusnya dari pihak PSSI pun, dan pihak PSSI ini yang punya kewajiban mulai dari tingkat pusat sampai yang tingkat kota sampai menjelaskan aturan-aturan dalam pertandingan. Saya kira semua pertandingan olahraga ini punya spesifikasi aturan. Contohnya kalau Mbak nonton tenis tidak boleh bertepuk tangan ketika bola hidup. Itu kan peraturan yang disosialisasikan. Sama dengan ini, kalau pertandingan bola harus begini, saya kira itu yang harus ini pelajaran kita semua, dan harus kecil itu harus disosialisasikan kepada semua pihak. Kalau Kapolres juga memerintahkan gas air mata, di tingkat mana ini ada perintah gas air mata? Berarti dan itu yang kita teliti berarti tadi ini stadion ya. Kapolres kan ada di luar, karena Kapolres mengamankan ini mau keluar, kejadian di dalam. Berarti ada pejabat di dalam ini
yang memerintahkan. Nah, siapa orangnya yang sekarang disidik, tetapi 9 orang kan sudah dicopot. Sudah dicopot sebagai komandan Redalbi. Sekarang tim sudah bekerja, langsung Irsus. Jadi kalau di polisi itu, di inspektor itu ada namanya Irwil yang usaha wilayah, ada kemudian satu lagi yang menguasai Irbit, ini ada Irsus itu hal khusus. Sekarang sudah hadir dan akan memeriksa siapa yang pertama kali menyampaikan. Nanti saya kira Kadif Humas yang akan menyampaikan secara terbuka setelah nanti ada temuan dari Pak Wahyu, apakah ada temuan? Kenapa gas air mata ditembakkan ke tribun? Itu yang sekarang sudah diteliti karena pada waktu apel 5 jam sebelumnya itu tidak ada instruksi itu. Nanti bisa saya share rekaman ketika apel itu kan begini, 5 jam sebelumnya. Mbak bisa bayangkan situasinya, waktu itu hujan ya, sehingga apel dilakukan di tribun karena ada atapnya. Pertandingan 5 jam sudah ada apel, dia nunggu 5 jam, setelah nunggu 5 jam pertandingan di 90 menit, kemudian hujan. Jadi ada kerja polisi itu sampai hampir 10 jam. Bisa dibayangkan 10 jam itu tingkat stresnya seperti apa. Tetapi seharusnya kan nggak boleh seperti itu. Ini yang sedang kita teliti dan menjadi pelajaran kita untuk nanti ketemu. Komponas tugasnya memberikan rekomendasi melalui ketua kepada Bapak Presiden, rekomendasi seperti apa. Pak Presiden sudah memberikan instruksi untuk semua lapangan. Dengan kondisi Indonesia yang lapangannya berbeda-beda fasilitasnya, tentu harus ada diskresi. Itu yang akhirnya menjadi rekomendasi kita. Tangan diperjelas, jadi ada pembagian yang bagian luar stadion itu adalah bukan pembagian, tetapi pada saat setelah pertandingan ada 2 kejadian besar itu. Ya. Kalau pembagian pasukannya apakah yang di luar stadion itu Polres Malang, yang dalam itu Polda Jatim? Oh enggak ada, itu ada di pihak pimpinan, tentu pimpinan pengamanan adalah Kapolres. Pimpinan pengamanan, dan itu sudah instruksi itu dibagi pada saat apel 5 jam sebelumnya. Itu sudah pertandingan ya. Ada rekamannya, nanti bisa mungkin kita di pihak Polres rekamannya ketika pengarang-pengarangnya itu. Ada informasi bahwa penutupan gerbang itu adalah untuk memberi waktu supaya bisa masuk ke Barat Kuda. Apakah itu benar, Pak? Kami belum tahu kepastiannya, tetapi yang pasti sudah ada planning karena pertandingan ini punya potensi supporter yang sangat fanatik, sehingga Polres sudah menyiapkan 2 kendaraan barakuda. Sebenarnya apa? Setelah pertandingan selesai, pemain supaya langsung masuk ke barakuda untuk dibawa keluar dari stadion. Ini tidak lazim untuk pertandingan bola di seluruh dunia, tetapi di Indonesia harus dilakukan karena pertimbangan keamanan, dan yang punya barakuda adalah polisi. Tetapi pada saat kejadian begitu Persebaya menang, kemudian diminta untuk masuk, mereka disuruh ke ruang itu sampai ada jeda 15 menit. 15 menit masuk ke barakuda, berjalan keluar terhambat karena ada beberapa mobil, kebanyakan sebenarnya kanan kiri sudah ada barikade. Sehingga ada problem teknis di situ. Artinya perencanaan sudah ada, tapi ada kendala, dan ini menjadi pelajaran kita, harus ada skenario ketika kejadian seperti ini terjadi. Dengan mempertimbangkan semua dan proses yang sedang berjalan, potensi sanksi seperti apa yang bisa dilakukan? Kalau sanksi itu kewenangan Barreskrim maupun Propam. Kalau nanti ada pelanggaran pidana, itu nanti Barreskrim yang akan melakukan. Kalau ada pelanggaran etik, nanti Propam. Itu berat, bukan wilayah kami. Ya. Ada lagi? Pak, personil yang kemarin dari pengamanan berapa? 2.000 itu 600 adalah anggota Polres Malang, yang 1.400 itu bantuan dari Polres maupun dari TNI Polri maupun Brimob. Ini berarti ada temuan ya, kapasitasnya 38.000, berdiri 40.000, tiketnya lebih dari itu, ada temuan ya? Apakah tiketnya lebih, tapi belum dapat, tapi yang pasti ketika stadion sudah penuh, masih ada orang di luar yang mempunyai tiket. Karena dia pakai gelang nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena sudah penuh. Ya, mengenai jumlah tiket sudah ada, saya kira mungkin disediakan pasal yang lebih. Investigasi berapa? Maksudnya berapa jumlah massa yang ada di dalam stadion? Kami belum tahu. Ya. Dan itu bukan kewenangan kami. Hanya dari video kami melihat sudah penuh di stadion sampai ke bawah. Bagaimana dengan teknis data, misalnya CCTV, apakah berfungsi semua? Oh, berfungsi, tetapi kan jumlahnya tidak seideal pertandingan di luar negeri. Itu yang menjadi catatan kami untuk kami memperbaiki. Ada
kita update sampai kematian. Kami belum bisa memberikan